Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah penilaian pembelajaran, yaitu karakteristik kompetensi dan penilaian. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2, Eni Nur Afni Elviana, akan mempresentasikan bab pertama, yaitu pengertian karakteristik penilaian dan macam-macam karakteristik penilaian. Pengertian karakteristik penilaian. Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Yang selanjutnya yaitu macam-macam karakteristik penilaian. Yang pertama yaitu belajar tuntas. Belajar tuntas yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Yang selanjutnya yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik dapat dikelompokkan menjadi memandang penilaian dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan, mencerminkan masalah dunia nyata. Dan penilaian autentik tidak hanya mengukur hal yang diketahui oleh peserta didik, tetapi menekankan mengukur hal yang dilakukan oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu penilaian berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Contohnya adalah ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dapat diperoleh dari penilaian teknik bervariasi yaitu berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, untuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Yang terakhir yaitu berdasarkan acuan kriteria. Penilaian berdasarkan acuan kriteria maksudnya penilaian harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya pengertian karakteristik penilaian dan macam-macam karakteristik penilaian. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Nur Fadila, nomor induk mahasiswa 12205183207, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eni Nur Afni mengenai pengertian kompetensi dan pengertian penilaian. Untuk materi selanjutnya adalah pengertian kompetensi. Di sini terdapat beberapa macam pengertian kompetensi menurut beberapa ahli, menurut Spencer dan Palam, menurut Becker, menurut Powell, menurut Stephen Robin, menurut Robert, dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Jadi, pada intinya, kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, dan karakteristik seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan berdasarkan kemampuan intelektual, perilaku, cara berpikir, keterampilan, serta sikap dalam bekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya adalah 4 dasar kompetensi guru. Kompetensi guru menurut Mulyasa adalah perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafah membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalitas. 4 dasar kompetensi guru antara lain yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan mengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar.
Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud adalah menggambarkan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengampu jabatan sebagai seorang guru. Artinya, kemampuan yang ditampilkan itu menjadi ciri keprofesionalannya. Untuk yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian menurut Suprihatiningrum adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa dan berakhlak mulia. Terdapat poin-poinnya antara lain memiliki kepribadian mantap dan stabil, memiliki kepribadian yang dewasa, memiliki kepribadian yang arif, memiliki kepribadian yang berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan memiliki akhlak mulia. Untuk selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran atau assessment adalah proses penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil ukur dengan standar penilaian tertentu atau dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Penilaian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama menilai proses pembelajaran, yang kedua penilaian untuk mengetahui prestasi individu, yang ketiga penilaian untuk evaluasi program, dan yang keempat refleksi tujuan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Putri Maharani dengan nomor induk mahasiswa 12205183201. Saya dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Lelia, yaitu tentang macam-macam kompetensi dan teknik penilaiannya. Yuk kita simak video berikut. Macam-macam kompetensi dan teknik penilaian. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau biasa dikenal dengan istilah afektif. Jadi, penilaian kompetensi sikap itu harus dilakukan oleh semua guru. Menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013, penilaian kompetensi sikap itu dengan memerlukan teknik penilaian seperti penilaian diri, observasi, penilaian teman sejawat, dan laporan pribadi atau jurnal. Nah, jadi teknik penilaian dari kompetensi sikap itu observasi, teman sejawat, dan jurnal. Observasi di sini dimaksudkan observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan, khususnya tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Misalnya, buku catatan tersebut dapat bermanfaat dalam merekam perilaku peserta didik dan menilai perilaku peserta didik, dan sangat bermanfaat pula dalam penilaian sikap peserta didik, serta dapat menjadi bahan dalam penilaian perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Yang kedua, teman sejawat. Yang dimaksud teman sejawat ini, penilaian antar peserta didik adalah teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap baik spiritual maupun sosial, dengan cara meminta peserta didik itu untuk saling menilai satu sama lain. Yang ketiga, jurnal. Jurnal merupakan catatan guru yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku peserta didik
di dalam dan di luar kelas. Jurnal merupakan catatan yang berkesinambungan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh guru dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan atau biasa dikenal dengan istilah kognitif. Jadi, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Teknik penilaian dari kompetensi pengetahuan itu dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai untuk menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan adalah tes yang dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada peserta didik secara verbal dan ditanggapi oleh peserta didik secara langsung dengan menggunakan bahasa verbal juga. Tes lisan ini biasanya dilaksanakan dengan cara mengadakan percakapan antara siswa dengan pendidik tentang masalah yang diujikan. Yang ketiga yaitu penugasan. Penugasan di sini maksudnya jenis instrumen yang berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Penugasan ini bertujuan untuk pendalaman terhadap penguasaan terhadap kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari atau dikuasai di kelas melalui sistem pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan atau biasa dikenal dengan istilah psikomotorik. Menurut Edward Dess, proses pembelajaran psikomotorik mencakup 3 tahap, yaitu penyajian dari pendidik, kegiatan praktik peserta didik, dan penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian kompetensi keterampilan adalah proses pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk terampil mengerjakan sesuatu dengan menggunakan motor atau gerakan yang mereka miliki. Jadi keterampilan dalam pembelajaran psikomotor ini dipelajari melalui proses aktivitas latihan-latihan yang disertai dengan pengajaran teori-teori pengetahuan yang berlainan dengan motor skill itu sendiri. Teknik penilaian psikomotor.
Yang pertama, teknik praktik atau unjuk kerja. Di sini dimaksudkan penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan informasi tentang bentuk-bentuk perilaku atau keterampilan yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Penilaian unjuk kerja melalui tes praktik merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah tugas-tugas belajar atau learning text yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Tugas yang dimaksud dalam penilaian proyek ini berupa investigasi yang dilakukan peserta didik mulai dari perencanaan pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang ketiga atau yang terakhir, teknik penilaian dari kompetensi keterampilan itu portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang berdasarkan pada pengumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru. Guru dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dengan memeriksa portofolio peserta didik selama proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai karakteristik, kompetensi, dan teknik penilaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.